Guys, jangan lupa bahwa nggak lama lagi nih Amerika sedang di dalam fase menuju kebangkrutan ekonomi. Kok bisa? Karena baru-baru ini Donald Trump memberikan sebuah statement yang sangat mengerikan bahwa hutang Amerika yang jatuh tempo 38 triliun US dollar dan dia butuh uang cepat 11 triliun dolar sekarang juga untuk membayar utang jatuh tempo. Tahu nggak? Salah satu underlying aset menopang hutang tersebut adalah kripto. Kok bisa? Apakah ini serius atau ngawur? Ataukah inilah akhir era daripada US dollar? Kita bahas tuntas di video yang satu ini. Oke, sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Kali ini saya akan membahas tentang puncak kejayaan Amerika. Dan gak lama lagi, hati-hati, Amerika ini akan sedang di dalam fase. Setelah puncak, dia akan mengalami fase penurunan. Dan kalau nggak hati-hati dan bahaya, Amerika ini akan menuju ke kebangkrutan. Jadi berikut ini sebuah krisis yang menciptakan peluang terbesar. Inilah kita tahu baru-baru ini Amerika berada di ambang kebangkrutan. Kita tahu yang paling ngeri adalah dolar Amerika yang selama ini menjadi pilar ekonomi dunia. Ini sudah mengalami kehancuran fundamentalnya. Di tengah krisis, pemerintahan Trump menciptakan satu-satunya jalan keluar. Dan jalan keluar itu percaya atau nggak percaya, itu adalah kripto. Kita akan bedah secara mendalam bagaimana narasi ini dibangun dan apa sebenarnya rencana jenius Trump menjadikan kripto sebagai solusi terakhir untuk menolong ekonomi Amerika. Tonton video yang satu ini. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand them a little crypto check, right? We'll hand them a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more prominent in America? How will that work? Oh, it's going to work easily. It's already prominent. It's moving along. It's very loosely regulated. That's one of the reasons it's moving along. But it is a different form of a currency and it's going to end up benefiting the country. Sudah sangat jelas di dalam pidatonya Donald Trump. Dan tahukah ketika video ini dibuat, sudah sangat jelas Amerika hari ini utangnya 37 triliun. Sekali lagi, triliun bukan rupiah, tapi US dollar. Wah, ya kalikan aja sama 16.500, 16.700. Berapa hutangnya Amerika? Ini ngeri loh. Dan pertama kita lihat faktanya bahwa saya berani mengatakan Amerika bangkrut. Dan saat video ini dibuat, hutang Amerika per detik ini sudah mencapai 38 triliun. Angka utang yang bahkan sulit untuk dibayangkan. Setiap detik, setiap menit angka ini terus bertambah tanpa kendali. Dan pola ini nggak bisa dipertahankan. Bayangkan tahun 2024 hutangnya masih 35 triliun. 2025 sudah naik 2 triliun. Ini cepat sekali. Bangkai ini akan muncul terus sebagai bom waktu yang dipasang puluhan tahun. Grafik ini adalah bukti visual sangat jelas. Tahun 1924 masih di kisaran sini. Kemudian 1964 sudah mulai naik. Ini bertahan terus sampai 1984. Dan ini mulai naik terus. Dalam waktu 20 tahun tiba-tiba naik ke sini. Dan tahun 2004 naiknya ini seperti kayak gini. Ini ngerikan sekali. Dari sini kita bisa melihat ini adalah pola yang tidak bisa dipertahankan. $11 trillion need now. Jadi untuk mengatasi likuidasi dan mencegah pendarahan ekonomi Amerika ini dibutuhkan 11 juta dolar. 11 triliun maaf dolar sekarang. 11 triliun dolar dibutuhkan sangat mendesak. Dalam 12 bulan ke depan, mereka harus cari pinjaman baru untuk menutup hutangnya mereka. So, pendekatan konvensional, pemerintahan Trump sadar bahwa masalah ini mereka mencoba pendekatan konvensional. Memotong anggaran belanja, sebuah proyek ambisius bernama Doge, bahkan diluncurkan. Dengan menunjuk Elon Musk untuk memimpinnya. Secara teori ini adalah langkah yang logis. Jadi mirip strategi Ibu Sri Mulyani untuk hidup hemat, yang sekarang sudah digantikan sama Pak Purbaya. Data membuktikan rencana lama gagal total, tapi dalam prakteknya gagal total memotong anggaran belanja negara sebesar Amerika adalah langkah yang hampir mustahil secara politik, tapi berisiko bagi stabilitas ekonomi mereka. Dan kegagalan ini terekam jelas dalam data, lihat baik-baik. Garis ungu mewakili tahun fiskal 2025, nih di sini. Menunjukkan defisit anggaran, posisinya secara konsisten lebih tinggi, ya. Yang ungu ini lebih tinggi selalu, Anda lihat di sini. Artinya kebocoran anggaran tahun ini lebih parah dari tahun lalu. Ini bukti yang tak terbantahkan. Bukan saja mereka gagal berhemat, pengeluaran mereka justru semakin tidak terkendali. Factset di sini ya, sebuah strategi radikal terungkap. Trump signs a genius act into law. Strategi radikal terungkap.
pendekatan konvensional menemui jalan buntu. Akhirnya Donald Trump mengeluarkan sebuah strategi radikal yang akan mengubah landscape kripto selama-lamanya. 18 Juni 2025, ia menandatangani sebuah undang-undang yang disebut Genius Act. Nah, ini apa? Yaitu sebenarnya isi undang-undang ini bagaimana menjadi solusi krisis utang Amerika. Di sini kita perlu memahami detailnya bahwa ada satu aturan inti yang ada menjadi kunci dari strategi ini. Anda lihat, the Genius Act requires 100% reserve backing with illiquid asset in US dollar. Artinya itu apa? Setiap stable coin dipatok ke dolar AS, jadi dijamin 100% oleh surat utang jangka pendek. Gila. Jadi underlying atau jaminannya bukan emas fisik, tapi jaminannya adalah stable coin. Astaga, kripto. Nah, kriptonya itu yaitu seperti USDT, Bitcoin dan sebagainya. Stable coin intinya. Nah, ini Amerika ini menjaminkan stable coin sebagai SUN-nya atau surat utang negaranya yang jatuh tempo dalam waktu 11 triliun dolar ini. Ngeri ya. Cara kerjanya adalah mesin pembeli utang otomatis. Yang pertama, kripto, uang global masuk ke pasar kripto. 2, stable coin, investor mengamankan keuntungan. 3, treasury bills, penerbit stable coin wajib beli surat utang atau obligasi retail Indonesia lah ya, ORI. Dan yang keempat adalah low T-bill interest rates, yaitu Amerika dapat pembeli utang otomatis. Ini adalah langkah yang sangat cerdas. Trump tidak mencoba memusuhi atau melarang kripto, sebaiknya ia memanfaatkan ekosistem kripto untuk kepentingannya sendiri. Mari kita lihat 4 mekanismenya. Yang pertama adalah ketika pasar kripto tumbuh, semakin banyak uang dari seluruh dunia masuk membeli Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Yang kedua, saat pelaku pasar ini mengamankan keuntungan mereka menukarkannya ke stablecoin seperti USDT dan sebagainya. Ketiga, karena Genius Act ini, perusahaan penerbit stablecoin ini secara hukum wajib membeli SUN atau surat utang negaranya Amerika Serikat sebagai jaminan untuk stablecoin yang mereka terbitkan. Dan yang keempat, hasil akhirnya Amerika secara otomatis mendapat pembeli konstan, sudah dapat buyer yang pasti untuk uang mereka, dan sumber dananya berasal dari pertumbuhan industri kripto global. Jelas kan? Jadi bayangkan utang negara Amerika Serikat ini dijaminkan melalui kripto. Ini sebuah hal yang sangat tidak terbayangkan selama ini. Mengapa mekanisme ini berhasil? Karena pasar 4 triliun dolar terus tumbuh. Semakin besar pasar kripto, semakin banyak permintaan surat utang Amerika. Dari pasar kripto ini bukanlah pasar kecil, ini adalah kekuatan ekonomi global yang terus tumbuh. Bahkan Tether issue 20 billion in USDT. Tether itu seperti kayak USDT ya. Nah, ini kan mata uang kripto yang nilainya mirip-mirip sama US dollar ya, itu namanya Tether. Become one of the largest US debt holder with 127 billions in treasuries. Net profit 4.9 billion in quartal 2, quartal second atau quartal 2 2025 attestation report. Ini sudah sangat jelas, beritanya udah keluar. So Federal Reserve Amerika juga udah memberikan informasi. Berencana eksplorasi penggunaan kripto sebagai sistem finansial baru mereka. Ngeri ya. So implikasi bagi kripto, legitimasi. Jadi apa yang diinginkan Trump? Mengubah kripto dari ancaman menjadi customer baru, pembeli utang. Dengan jaminannya wajib membeli surat utang Amerika Serikat. Sebuah simbolis yang cerdik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi kita para investor, pengamat pasar, ini adalah sebuah sinyal yang sangat kuat, legitimasi tinggi. Kripto bukan lagi aset pinggiran, tapi menjadi instrumen penting karena sudah masuk ke institusi. Implikasi bagi kripto, regulasi yang mendukung. Implikasi kedua adalah regulasi yang mendukung, di mana pemerintah Amerika saat ini memiliki kepentingan langsung agar industri kripto, khususnya stablecoin, tidak mati. Terus tumbuh dan membunuh angsa yang bertelur emas. Implikasi bagi kripto, adopsi institusional. Jadi Bitcoin, ada BlackRock, institusi juga berkepentingan, Fidelity, JP Morgan, Ethereum, dan sebagainya. Gerbang adopsi institusional. Jadi semakin banyak orang menggunakan stablecoin seperti Bitcoin, USDT, dan sebagainya. Dengan adanya restu dan ketergantungan ini, institusi keuangan raksasa akan jauh lebih percaya diri untuk masuk ke pasar kripto secara masif membawa dana triliunan dolar. So, kripto dari ancaman menjadi benteng pertahanan. Ini membawa kita kembali pada judul presentasi, dolar hancur, ini bukan isapan jempol.
Karena fundamentalnya berbasis hutang sudah sangat rapuh, Trump seperti membiarkan runtuh begitu aja. Ia menciptakan sistem baru di mana stabilitas dolar justru ditopang oleh pertumbuhan dan kesuksesan ekosistem kripto. Karena dia tahu ini adalah dunia yang baru. So, mari kita diskusi, menurutmu ini langkah jenius atau ngawur? Bukan Donald Trump namanya kalau dia tidak membuat sebuah kontroversi. Dan menurut skenario ini, Trump tidak lagi melihat kripto sebagai sebuah masalah, justru dia malah mendapatkan dukungan elektabilitasnya di era kepemimpinan dia yang terakhir dari komunitas kripto yang besar di Amerika, melainkan sebagai bagian krusial dari solusi. Semakin tertekan US dollar, maka mereka akan tergantung pada ekosistem kripto untuk menopangnya. Dan itulah sebab mengapa dalam permainan catur ekonomi ini, kripto bukan lagi sekedar pion, melainkan menjadi benteng pertahanan terakhir. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sebuah strategi yang brilian atau justru pertaruhan yang sangat berisiko? Saya tunggu komentar Anda di kolom komen. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya. Dan always salam hebat luar biasa.